Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Minggu 14 Juli 2024. Kembali kita bersama hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita bermazmur kepada Dia. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Mazmur pasal 18 ayat 29. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai dengan 20a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai dengan 20a. Lepaskan dosa supaya jangan jadi bebal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, dosa acap kali berjalan seiring dengan kebebalan sehingga membuat orang tidak mampu mengambil pelajaran dari pengalaman masa lampau. Dalam bahasa Belanda terdapat pepatah yang artinya adalah seekor keledai tidak akan tersandung pada sebuah batu yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang berhikmat tidak akan melakukan kembali kekeliruan yang pernah ia lakukan di masa lampau. Namun karena dosa membutakan mata hati, maka orang yang berdosa tidak akan mampu menarik pelajaran dari kesalahan yang telah ia lakukan di masa silam. Alhasil, ia mengulang kembali perbuatan tersebut dan menanggung akibat yang lebih pahit daripada yang sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kebebalan oleh karena dosa ini nampak dalam kehidupan Sedekia, Raja Yehuda, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Padahal kejahatan Raja Yoyakim ini sudah ditiru oleh penerusnya, yaitu Yoyakin, yang kemudian digantikan oleh Sedekia. Sebagai akibat, baik pemerintahan Yoyakim maupun Yoyakin berakhir secara tragis. Tetapi walaupun sudah melihat contoh dari akhir pemerintahan 2 orang raja sebelum dirinya,
Tetap saja Sedekia mengulang perbuatan jahat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosa yang telah membutakan mata hatinya sehingga membuat dirinya menjadi bebal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita melepaskan dosa yang ada dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak menjadi bebal. Tapi mari kita hidup dengan berhikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan telah mati menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sepatutnya kita harus menghormati apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidup saudara dan saya. Dan jangan kita mau kembali masuk dalam kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu. Kalau kita melakukannya, akibatnya kita akan menjadi orang yang bebal. Kita tidak akan mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tapi kita hidup semakin menyakiti hati Tuhan dengan melakukan dosa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita untuk berani melepaskan dosa yang ada dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, tapi kita menjadi orang yang berhikmat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk senantiasa hidup menghormati diri-Mu, sebab di dalam takut kepadamu terdapat hikmat. Dan di dalam ketaatan kepada firman-Mu, kami dijauhkan dari kebebalan. Tolonglah diri kami untuk memiliki mata hati yang terbuka dan hati nurani yang peka, agar kami tidak usah terjerumus ke dalam jurang yang tidak seharusnya kami terjatuh ke dalamnya. Roh Kudus, tuntunlah diri kami, agar supaya kami tidak hidup di dalam kesia-siaan. Sebaliknya, hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Menjelang akhir dari hari ini, kembali kami bersyukur kepadamu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun diri kami di jalan-Mu yang benar. Dengan setia Engkau selalu menyertai diri kami dan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Genapilah rancangan-Mu yang indah yang telah Engkau rencanakan bagi diri kami. Di tengah semua gelombang kehidupan dan tantangan yang menghadang, kami percaya bahwa orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami mohon tuntunan-Mu Allah Roh Kudus, supaya kami hidup sejajar dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami memuliakan Engkau setiap saat. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati seluruh hidup para hamba-hamba saudara-saudaraku yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas turun melimpah atas setiap pribadi, sehingga setiap pribadi boleh hidup dalam takut akan Tuhan, hidup bijaksana, dan hidup taat kepada perintah-perintah-Mu. Mereka berani melepaskan dosa agar mereka tidak hidup menjadi orang yang bebal. Berkati setiap pribadi menjadi berkat kepada keluarga, hidup rumah tangga. Mari Bapa, tolonglah kami hari ini dan sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan boleh berhasil dengan baik hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, berikan kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan lemah, dan Tuhan hamba minta kasih Kristus menjamah mereka yang dalam keadaan sakit. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, dan biru Yesus menyembuhkan kembali setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentia Nur Sagala, bahwa hidup hambamu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga hidupnya bukan menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang berhikmat, hidup takut Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Bahwa hidup hambamu terus boleh menyatakan kebenaranmu dimanapun ia berada, kemanapun ia berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan bisnisnya dengan keberhasilan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu nyata atas dia siang dan malam, tempat usahanya, tempat tinggalnya dilindungi. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Berkati hambamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa hidup hambamu berkenan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Beri kesehatan yang terbaik bagi hambamu, sehingga hambamu Ibu Yuli boleh terus bersyukur dan memuliakan Engkau atas segala yang baik, yang terbaik yang telah Engkau sediakan kepadanya hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita turun melimpah bagi hambamu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa bagi hambamu Bapak Daniel Wopairi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hambamu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat bagi istrinya Ibu Elsie Rawiyai dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan memberkati mereka. Tuntun, pimpin, bimbing mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal. Tuhan berkati kesehatan mereka, sehingga semuanya boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam semua aktivitas mereka hari ini dan sepanjang hari ini dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu berjalan di dalam kebenaranmu, tunduk dan taat hormat kepada firman-Mu, sehingga dia hidup bijaksana, bukan menjadi orang yang bebal. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat bagi banyak orang yang ia layani. Biarlah hikmat Tuhan menyertai hambamu setiap saat, sehingga segala sesuatu yang ia putuskan dalam kehidupannya itu berhasil dengan baik. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hambamu terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, dalam persiapan ibadah pagi, sore, malam hari. Tuhan memberkati. Biar semua kami boleh melaksanakan tugas fungsi kami sebagai hamba-hamba yang hidup takut akan Tuhan, turut kepada kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan cuaca yang terbaik bagi kami semuanya, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Persiapan-persiapan ibadah akan berjalan dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa memberkati keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan, yang akan melaksanakan ibadah raya pada pukul 9 pagi nanti.
dan sekolah minggu serta ibadah image pemuda pada sore hari pukul 6 sore. Tuhan memberkati semua aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar GKPB MDC Manokwari. Kami percaya, kami butuh hadirat-Mu, menolong kami semuanya, sehingga ibadah-ibadah yang kami kerjakan bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi merupakan kebutuhan kami. Terima kasih Bapak atas hadirat-Mu di tengah semua kegiatan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memperhatikan cara hidup kita. Jangan kita mau masuk lagi di dalam dosa-dosa yang telah Tuhan bebaskan. Sehingga kita hidup bijaksana, bukan menjadi orang yang bebal. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.